whatever. Oh ya, by the way, sorry banget gue nggak ngepost selama 2 minggu karena seminggu kemarin itu nenek gue masuk rumah sakit lagi. Dan lo semua tahu kalau misalnya nenek gue udah masuk rumah sakit, pasti gue yang jagain di rumah sakit, gue begadang dan sebagainya. Terus sekarang kelihatan banget pipi gue cabi lagi. Tapi ya intinya mungkin kedepannya gue pengen ngepost konten makan-makan dulu karena you know quarantine stuff is hard bro. Dan gue juga pengen ngepost konten gaming. I don't know why man, it's just it's been hard, but I don't know. Hello friends, welcome back to my YouTube channel. It's with your girl again, saya Stella. And today's video gue bakal ngebahas tentang pertanyaan yang dari kemarin ditanyain sama semua orang. Gue sampai kayak bingung mau jawabnya karena gue ngerasa dulu gue udah pernah bikin video tentang hal ini, tapi ternyata banyak yang nanyain. Mungkin dulu gue ngejelasinnya nggak jelas karena dulu gue masih bocah banget. Hari ini gue bakal ngebahas tentang menstruasi kayak haid. Banyak banget yang nanya ke gue, Kak, kalau misalnya diet mensnya jadi nggak lancar nggak sih? Itu wajar nggak sih? Terus ada juga yang nanya, Kak, pernah nggak pas gendut mensnya nggak lancar? Terus ada juga yang nanya, Kak, aku udah nggak mens berbulan-bulan karena aku diet dan lain sebagainya. So, gue juga pernah mengalami itu semua. Jadi gue pengen ngebahas itu di video ini, gimana cara gue nyelesainnya, gimana cara gue mendapatkan kembali period gue, how I got back my period, how I got back my menstrual cycle. Jadi hari ini gue pengen ngebahas itu semua. Gue mau ngejelasin gimana mula dan awal sebagainya. Dulu itu berat terberat gue itu 107 kg. Itu yang gue tahu. Jadi waktu itu pas gue nimbang gue udah 107, gue tuh nggak mau nimbang lagi. Cuma gue mulai dietnya berbulan-bulan setelahnya. Jadi mungkin aja 110 or something, I don't know. Tapi selama gue gendut, gue itu nggak lancar mensnya. Jadi selama gue gendut itu gue tuh kan gue mens kelas 6 ya. Jadi kan dari gue mulai mens sampai gue mulai diet itu gue ada jeda 2 tahun lah. Jadi dari gue awal mulai mens sampai gue mulai diet sampai berat terberat gue di 107, itu gue nggak pernah mengalami yang namanya mens gak lancar. Gue nggak pernah mengalami kehilangan menstruasi cycle gue. Gue bener-bener lancar-lancar aja, setiap bulan dapet. And it was like, you know, it's normal, it's just like how girls have it. But abis itu SMP kelas 2 gue mulai diet dan lain sebagainya. At first it was normal, sampai gue di berat 53 kilo pun itu masih normal-normal aja. 13 sampai 2015 mens gue masih normal-normal aja karena gue mulai diet pas SMP. Dan sampai kelas 10 itu mens gue masih normal. Jadi kelas 8 itu gue mulai diet, kelas 10 itu gue udah mulai kurus. Itu sekitar berat gue berapa ya? Udah mau nyampe di 53. Di kelas 10 itu, gue itu kan masih dibully segala macem kan. Nah karena gue masih dibully, walaupun gue udah kurus saat itu, di berat 53, di berat 50-an, gue mikir gue belum cukup kurus gitu kan. Jadi karena gue merasa gue dibully, gue belum cukup kurus, akhirnya dari berat 53 itu melenceng tuh dietnya. Awalnya diet gue, pola diet gue yang sehat-sehat aja gitu kan, bisa turun 50 kilo. Nah di situ gue kayak karena gue masih dibully, akhirnya gue melenceng, gue kena eating disorder segala macem. Nah dari situ, dari berat sejak saat itu mens gue itu gak teratur. Jadi sejak gue mencapai berat 53, which is kelas 10 10th grade, itu gue kehilangan pola menstruasi gue. Gue nggak tahu, gue nggak bisa bilang tepatnya bulan apa, tapi pokoknya setelah gue udah mencapai 53 itu gue dietin ekstrem. Gue jadi ngebuang-buang setiap makanan. Gue gak makan, jarang makan, olahraga terus, lalala gitu kan. Nah itu gue memasuki fase kayak depresi atau eating disorder yang kayak gitu-gitu. Nah sampai di akhirnya kelas 12 gue baru sadar bahwa oh ini kok gue udah nggak mens lama banget ya. Gue udah nggak mens dari terakhir gue mens itu kelas 10, itu juga awal-awal pas masa LDKS. Nah sejak saat itu gue belum mens-mens lagi sampai ke kelas 12 ini. Di kelas 12 itu gue baru sadar bahwa gue itu mengidap eating disorder, gue mengidap depresi dan lain sebagainya gitu kan. Jadi di kelas 12 ini tuh baru ketahuan tuh extreme diet gue. Karena sejak kelas 10 yang gue udah kurus sampai di 53 itu, orang tua gue itu sadar bahwa gue itu makin kurus, tapi kurusnya emang gak sehat. Jadi emang mereka tahu bahwa ada sesuatu yang salah nih dari gue, tapi gue tidak mau mengakui itu. Sampai akhirnya di kelas 12 ini kayak something hit me. Teman-teman gue bilang ngomongin mens, dan gue tuh di situ kayak kok gue nggak mens ya. Gue jadi kayak mikir kapan terakhir gue mens. Dan gue bener-bener gak inget kapan terakhir gue mens. Gue ngobrol ke teman-teman gue kan, gue terakhir mens kapan sih, kalian tahu terakhir gue mens kapan gitu kan. Waktu itu pas LDKS. Dan ya udah, terus gue mikir oh iya juga pas LDKS, setelah itu nggak pernah mens sama sekali. Dan gue nggak pakai aplikasi tracker kan waktu itu, jadi udah gue nggak mens sama sekali. And actually I felt fine. Gue nggak tahu ya, itu gue ngerasa
fine-fine aja karena itu kayak sugesti karena gue saking pengen kurusnya yang gue diet ekstrim gitu, atau karena emang ya udah sih, atau emang fine-fine aja gitu kan. Tapi masalahnya adalah setelah gue sampai di berat 53 dan gue ngerasa kurang kurus dan gue terkena depresi itu karena dibully orang-orang, sebenarnya nothing is fine, nothing about my body is fine, but gue ngerasanya gue fine-fine aja karena sugesti gue yang pengen kurus. Jadi gue gak peduli badan gue ngerasain sakit kayak atau apa gitu. Nah tapi yang gue rasain adalah selama fase itu badan gue ini selalu sakit, gigi gue itu kayak goyang, jadi kayak mau rontok gitu, rambut gue rontok, terus kulit gue kering, di sini tuh kayak lo pecah terus jadi kayak ada bersisik gitu. Gue gak bisa tidur, jadi kayak semalam tuh tidur cuma 1 sampai 2 jam. Gue marah-marah terus, gue berantem sama semua orang dan gue pengen mati. It's a trigger warning. Okay, so eating disorder and depression suck. Gue masuk ke fase itu dan di kelas 12 gue baru sadar bahwa gue juga kehilangan mens gue karena hal tersebut. Akhirnya setelah itu semua kan gue dibawa ke dokter gizi sama nyokap gue. Dari situ tuh satu-satu masalahnya dibenerin. Dan waktu itu yang kita pikir paling urgent itu adalah masalah psikologis gue, masalah menstruasi gue ini. Jadi ditanyain, gue cek ke dokter kandungan, gue cek udah sampai ke lab segala macam, gak ada tidak ditemukan apapun yang salah dari kandungan gue, gak ada ditemukan apapun yang salah dari hasil lab gue. Gue bingung ini kenapa gue gak mens dong kalau udah kayak gitu ya kan. 3 tahun gak mens kemana aja pak gitu kan. Yang gue obrolin sama mereka itu kesimpulannya adalah badan gue terlalu stres, gue terlalu banyak pikiran, makanya sampai akhirnya gak mens. Gue kekurangan gizi, akhirnya gak bisa mens juga gitu. Jadi kalau masalah gue gak tahu kalau orang lain, tapi kalau dari pengalaman gue itu gak bisa mens karena emang gue stres dan pola makan gue yang gak bener. Jadi alasannya itu ada beberapa faktor. Pertama karena stres, tapi stres ini itu bisa dibagi-bagi lagi. Stres itu bukan berarti lu mikirin sesuatu terus lu stres. Bisa aja lu udah santuy tapi badan lu stres gitu. Jadi misalnya nih ya, pertama lu stres karena banyak pikiran, lu overthinking, lu ngerasa jelek, lu ngerasa benci sama diri lu, pokoknya otak lu ini 24/7 kerja. Gue bahkan sampai ubanan. Dulu tuh gue uban banyak banget, tapi sekarang it's fine, right? It's so weird. Yang kedua, badan lu stres. Jadi badan lu stres ini tuh karena lu kebanyakan diet, lu ekstrim banget dietnya sampai badan lu ini tuh, lu tahu gak sih kalau lu makannya terlalu sedikit, badan lu ini masuk ke fight and flight mode gitu. Jadi kalau misalnya kayak masuk ke survival mode gitu, badan lo masuk ke survival mode. Jadi badan lo ini ya karena lu gak dapat makan, dia tuh ya jadi stres gitu. Karena lu waktu itu kan gue masih ekstrim diet, gue nggak makan karbohidrat, gue nggak makan lemak, nggak makan, gue cuma paling makan protein sama sayur. Dan hormon-hormon yang harusnya bikin badan gue nggak stres kayak serotonin, endorfin dan lain sebagainya, itu ke-trigger buat muncul kalau lo makan makanan yang tinggi karbohidrat, tinggi lemak-lemak baik, yang kayak gitu. Karena gue gak makan itu sama sekali, karena gue diet ekstrim dan kebelet pengen lebih kurus dari 53, akhirnya badan gue stres karena gue kekurangan asupan tersebut. Gak ada hormon yang bikin seneng, yang ada malah yang muncul hormon-hormon yang bikin stres. Yang pertama itu masalah karena emang gue stres, banyak pikiran, dibully segala macam. Yang kedua karena emang diet gue terlalu ekstrim, jadi badan gue stres. Terus yang lainnya adalah lama-lama gue nggak bisa tidur kan. Jadi nggak bisa tidur itu badan gue kecapean, makin stres dia. Terus gue juga olahraga 24/7 dan olahraga tersebut itu otomatis ngasih stres tambahan. Makanya gue bilang rest day itu penting, bukan berarti lu olahraga lu harus jor-joran setiap hari, nggak kayak gitu. Karena rest day itu penting, itu adalah salah satu faktor yang membuat weight loss lo lancar, diet lo lancar, lo bisa punya badan bagus lebih cepat. Justru dengan lo nggak istirahat, lo memperlambat progres lo sendiri, atau lo menambah masalah baru ke hidup lo, yang kayak gitu. Jadi ya itu macam-macamnya, gue nggak bisa nyebutin karena gue lupa barusan gue ngomong apa aja, tapi sebagian besar karena itu. Akhirnya karena emang bukan masalah kandungan gue, tapi masalah pikiran gue dan badan gue yang stres ini, gue dirujukin ke dokter gizi. Nah karena jadi kayak masalahnya itu emang masalah dari gizi gue, karena diet gue terlalu ekstrim, aktivitas gue terlalu ekstrim, akhirnya gue datanglah ke dokter gizi. Dari dokter gizi itu gue tuh nanya gimana caranya supaya gue bisa mens lagi. Jadi fokus gue adalah saat itu gimana caranya supaya badan gue bisa sehat lagi, gimana caranya supaya badan gue bisa fit lagi. Ini dari 53 gue turun ke 49-48, dan dari situ karena nggak bisa mens ini, karena badan gue sakit-sakitan, gue memutuskan buat naikin berat badan gue karena gue tahu it was not healthy and I was not actually happy with how my body looked.
Karena emang goals gue itu gue pengen kelihatan berotot, gue pengen ada curve-nya, bukan cuma sekedar kurus triplek. Akhirnya dari 49 itu, setelah ngobrol sama dokter gizi, berat badan gue ini terlalu rendah. Berat badan gue ini, kadar lemak di tubuh gue juga terlalu rendah. Untuk gue ya, waktu itu masih di masa pertumbuhan, this is unhealthy. Gue terlalu lean, gue makannya terlalu dikit, kurang istirahat, gitu-gitu deh. Nah, waktu itu ada beberapa hal yang harus banget gue perhatiin. This is what I'm gonna share to you guys. Jadi buat teman-teman semua yang mengalami apa yang gue alamin, yang mungkin lagi diet terus tiba-tiba berat badan turun, tapi habis itu lo berhenti mens, this is for you guys. Yang pertama yang harus gue perhatiin banget itu gue harus tidur bener-bener 8 jam. Gue gak boleh skip tidur, gak boleh begadang. Kalau gue begadang itu udah pasti mood gue ancur-ancuran, hormon gue bergejolak lagi. Karena jadi kayak hormon gue di badan tetap jalan, tapi jalannya itu nggak jelas gitu loh. Jadi hormonnya tetap jalan, gue tetap dapat PMS. Lu dapat PMS biasanya lu habis itu mens. Gue tuh PMS doang, PMS terus. Jadi ya udah kayak gitu, nggak bisa mens gitu kan. Jadi gue terjebak di fase PMS selama bertahun-tahun, bayangin gak lo? Yang kedua, gue harus banget makan banyak karbohidrat. Makan banyak karbohidrat tapi bukan berarti gue bisa makan donat, bukan berarti gue bisa makan martabak, bukan yang kayak gitu. Karbohidrat yang gue makan itu spesifik, harus yang tinggi serat, harus yang kayak dari gandum, oatmeal, pasta, rice, yang kayak gitu ya. Emang bener-bener karbohidrat sehat. Karena apa? Karena kan lu udah capek-capek nih diet, lu tuh pengen jadi fit, bukan lu pengen jadi gendut lagi. Jadi lu menarikan berat badan lo ini bukan serta-merta oh lo bakal gendut lagi, nggak kayak gitu ceritanya. Lo menaikkan berat badan lo itu supaya lo jadi fit, bukan. Banyak banget orang yang mikir bahwa menaikkan berat badan itu adalah sesuatu hal yang buruk. Like for me it's not, bro. Lo harus tahu bahwa kompetitor itu, bikini kompetitor itu, mereka itu nggak selamanya kelihatan abs, mereka nggak semuanya lean 24/7 all kayak setahunan mereka lean kayak gitu. Enggak, setelah mereka selesai berkompetisi, mereka balik ke kadar lemak mereka, kadar lemak normal gitu loh, nggak yang lean gitu. Jadi you cannot do that. Dan di situ gue baru sadar, dan gue terlalu muda, dan gue masih di masa pertumbuhan, makanya gue kayak gitu. Jadi emang nggak bagus gitu loh. Makanya banyak yang ngelarang orang yang masih masa pertumbuhan buat diet. Padahal bukan masalah dietnya, tapi anak-anak muda ini kadang suka dengerin omongan orang, jadi dia dietnya ekstrim kayak gue dulu, bodoh. Ya udah, kira gue harus makan banyak karbohidrat, jadi gue makan buah-buahan, pasta, apalagi itu tadi, oatmeal, roti gandum, pokoknya apapun yang gandum, crackers yang gandum boleh, terus nasi, ubi, kentang, ya pokoknya yang kayak gitu-gitu deh, asikin aja. Yang ketiga, gue disuruh makan makanan yang emang kayak apa hormonal gitu. Yang gue tahu itu waktu itu kayak apa makanan yang dari kedelai. Jadi gue makan kayak banyak tahu, tempe gitu-gitu. Terus gue sering minum apa tuh susu kedelai yang enak banget, yang dari botolnya dari Beling gitu. Pokoknya itu gue suka banget. Jadi banyak mengkonsumsi makanan-makanan yang kayak gitu. Yang keempat, lo harus mengkonsumsi makanan yang memiliki lemak baik, yang kayak ada omega 3-nya, polyunsaturated fat. Jadi lo cari aja makanan-makanan yang tinggi lemak baik, kayak misalnya ikan-ikanan, salmon, dori, kayak gitu-gitu. Itu gue bener-bener apa ya, dulu tuh gue makan dori hampir tiap hari kali, makan salmon juga hampir tiap hari gitu. Dan let me tell you something, mendapatkan mens gue kembali itu setelah 2 tahun gak mens itu gak mudah. Jadi gue mikir kan, perasaan gue udah kayak gini tapi gue gak dapet mens gue balik. Gue tuh waktu itu sebenarnya udah takut mandul, orang tua gue juga udah ngeri, takut apa rahim gue kenapa dan lain sebagainya gitu kan. Jadi ya udah, proses itu memakan waktu 1 tahun. Makanya gue bilang gue gak mens 3 tahun. Dan sampai akhirnya pas udah selesai prom atau apa, udah lulusan, gue baru bisa mens lagi. Jadi emang prosesnya lama. Jadi kalau misalnya lo, dan itu gue gak bisa nentuin ya, misalnya kayak gue kan setahun nih dapat mens gue lagi, gue gak tahu lu kapan dapat mensnya gitu. Terus tadi udah keberapa sih? Udah 3 apa 4 ya? Pokoknya selanjutnya adalah lo harus mengurangi intensitas olahraga lo. Jadi tadinya gue itu bisa olahraga yang gila-gilaan, gue olahraga berjam-jam di gym, itu gue kurangin jadi paling sejam 2 jam. Dan angkatan gue yang biasanya berat-berat, angkat bebannya berat-berat, itu gue kurangin. Kardionya juga dikurang-kurangin. Karena apa? Karena hal-hal tersebut kalau berlebihan itu bisa memberikan stres ke badan lo, yang ujungnya yaitu bikin lo nggak bisa mens. Ini even buat cewek-cewek yang mungkin masih bisa mens, kedepannya ini bisa lo jadiin warning, caution, biar lo nggak berlebihan. Karena emang yang berlebihan nggak bagus. Kalau lo nanya ke gue, normal nggak sih, wajar nggak sih kalau misalnya lo lagi diet
terus lo berhenti mens, ya nggak wajar. Kalau misalnya lo tahu ada sesuatu yang normal, terus tiba-tiba lo keluar dari jalur normal, ya udah jelas nggak wajar gitu kan. Pelajaran yang gue dapat itu adalah lo kalau mau diet itu kan lo mau nikmatin ya, jangan sampai lo nggak bisa nikmatin. Karena selama gue nggak mens itu, jujur aja gue itu jadi I was such an ass. Gue jadi kayak marah-marah terus, sensitif banget, pokoknya kayak orang stres nggak jelas, dan itu hormon gue bener-bener kacau. Penting banget buat lo keep track of your hormones. Dan diet cewek itu menurut gue personally itu agak lebih susah dari cowok, karena hormon cewek ini lebih bandel daripada hormon-hormon si cowok. Pas gue ke dokter kandungan itu, gue disuruh minum kayak tablet gitu yang katanya ada 10 tablet, katanya setelah 10 hari gue minum itu gue bakal mens. Tapi ternyata setelah gue 10 hari minum itu gue nggak mens juga. Itu kenapa? Setelah itu akhirnya emang pola hidup gue nya, pola makan gue nya, pola olahraga gue nya yang harus diubah. Jadi intinya adalah kalau misalnya lo tiba-tiba lagi diet, lo nggak bisa mens, itu tandanya emang diet lo yang terlalu ekstrim, olahraga lo yang terlalu intens, atau mungkin istirahat lo yang kurang. Jadi lo harus memperbaiki itu semua. Makan harus yang bener, kalori nggak boleh terlalu rendah, olahraga nggak boleh berlebihan, tidur harus yang bener, kayak gitu. I hope this video helps. Semoga apa yang gue share ini bisa membantu kalian. Semoga penjelasan gue udah jelas. Kalau misalnya masih ada pertanyaan, bisa langsung aja tanya di bawah, mungkin gue akan jawabin satu-satu. Karena gue juga nggak tahu apa yang gue sebutin udah lengkap apa belum, because I literally have no list. Gue tuh setiap bikin video YouTube itu gue bener-bener pure ngoceh, mikir kayak oh ya gue mau ngomongin ini hari ini, dan selesai gue ngoceh improv. So sorry kalau misalnya kalian ada yang ke-skip pertanyaan atau gimana, but I hope this video helps. And comment down below lo pengen gue ngepost video apa, entah video makan-makan apa kek, tapi jangan workout karena I don't have the space, bruh. Don't forget to like this video if you like it. Don't forget to subscribe to my channel if you want to see more of me. And see you next time. Bye!